belum kita buat. Akan tapi kami telah berusaha, kami sudah buat PID-nya untuk dibangun ruang-ruang untuk kita berdiskusi, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Nanti untuk masing-masing UPD dapat berkegiatan di perpustakaan ini, meminjam lokasi ruang-ruang yang ada di perpustakaannya nanti ke depan, sambil kita berinteraksi untuk masyarakat tersebut. Dan kami tentunya pada tahun 2020 ini kami punya rencana di mana kami akan membuat suatu program taman literasi inklusif ya, yang kami letakkan nanti di depan itu nanti untuk jadwal atau tempatnya atau jadwalnya disesuaikan, apakah kita untuk 1 bulan itu 1 kali untuk malam minggunya, atau nanti kalau sudah ramai nanti kita akan buat mungkin 1 bulan itu 2 kali. Nah, ini bertujuan untuk memberikan penambahan ilmu ya, penambahan ilmu berliterasi. Nanti di sana nanti kita akan letakkan mungkin istilahnya ada tempat-tempat makanan-makanan dari masyarakat yang menjual ya, dan juga kita siapkan tempat buku-bukunya sambil duduk-duduk sambil minum di sana, dan juga sambil berorasi. Nanti kami minta nanti di masing-masing OPD itu kepala dinasnya apa program yang akan disampaikan kepada masyarakat. Apabila masyarakat sudah berkumpul, mungkin nanti akan disampaikan sekitar 10 menit program yang akan disampaikan kepada masyarakat. Jadi inilah rencana ke depan. Mungkin kalau memang ada masukan-masukan lain bagi bapak-bapak ibu-ibu ya pagi ini, sambil kita minum kopi pagi ini, silakan untuk menyampaikan hal yang terbaik untuk sumbangan pendapat bagi kami, karena ini kemajuan daripada perpustakaan Negara daripada Indonesia ini. Mungkin dari Pak Jali mungkin ada masukan untuk kami supaya lebih baik lagi perpustakaan ini, apa istilah sarannya? Silakan. Bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi cukup baik ya, cukup baik literasi ini untuk dikembangkan ke depan, terutama untuk memancing minat-minat anak-anak kita yang selama ini kurang mau membaca ya, kurang mau membaca. Apalagi zaman sekarang ini udah teknologi canggih, anak-anak kita lebih dekat dengan HP atau gadgetnya, jadi tidak mau lagi membaca buku atau kurang mau membaca buku. Dia sudah lewat gadgetnya sudah bisa baca dunia, tidak perlu lagi kita edukasi mereka. Mereka pandai sekali, mereka pintar ya. Jadi kita inilah yang harus memodifikasi bagaimana anak-anak muda kita supaya bisa mau diedukasi dengan membaca buku ya, dengan membaca buku, kemudian dengan membuat modernisasi namanya, modernisasi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Di depan dibuatkan taman, tempat membaca atau gazebo sekali sebulan atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ada mungkin sambil duduk-duduk malam minggu atau malam Sabtu, daripada anak-anak itu ngumpul di bawah jembatan, mendingan dibawa ke sini tapi diinformasikan. Jadi ke sekolah-sekolahnya harus menginformasikan. Nanti di pustaka itu ada ini, ada itu gitu. Ada malam minggu, ada organ tunggal. Mungkin mereka ada yang minat mau nyanyi, bisa untuk mengembangkan bakatnya melalui nyanyi. Atau mungkin ada juga sekali-sekali mungkin ada yang mau ngaji juga boleh. Sekali-sekali hari Kamis atau hari Jumat diadakan ngaji bareng gitu. Ini juga edukasi ya, edukasi untuk anak-anak kita, karena tidak mungkin kita dengan membaca seluruh yang ada buku-buku yang ada di sini cukup banyak. Jadi anak-anak kita juga kita harus edukasi yang untuk mereka supaya tidak mengandalkan gadgetnya aja, tapi ada yang lain-lain, sehingga pola pikir mereka jauh lebih berkembang daripada kita. Beda sekali dengan kita dulu ya. Kalau saya dulu memang agak susah ya, cari buku agak susah. Tapi kalau sekarang cari buku sudah banyak. Tinggal kita mau milih buku apa aja ada semua di pustaka ini. Saya lihat
Ada di situ tentang filsafat, ada agama, ada bahasa Indonesia, ada ilmu, ada budaya dan macam-macam. Kalau dulu tak ada, jadi susah. Tapi sekarang alhamdulillah. Tapi juga tidak kalah pentingnya kita juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadis tadi, modernisasi itu buat seperti taman di depan supaya anak-anak betah dan dikasih wifi gratis. Wifi gratis. Tapi kita juga harus membimbing mereka. Kalau mereka buka wifi di sini, jangan pula dia buka wifi yang lain-lain gitu. Tapi yang ada sangkut pautnya dengan ilmu pengetahuan, itu yang lebih baik. Dan kita bimbing mereka. Jadi kalau mereka ke sini wifi-nya gratis, tapi jangan nonton yang lain-lain gitu. Tapi nanti wifi-nya gratis, nontonnya lain ini. Tidak bukan yang kita harapkan, tapi yang penting itu yang kita harapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama menambah ilmu pengetahuan anak-anak kita ke depan akan lebih baik. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepada Pak Penghulu kalau ada lagi masukan atau bagaimana, atau Pak dari Alhamdulillah, mungkin kalau menurut penilaian kami apa yang kita lakukan pada hari ini, perkembangan perpustakaan kita di Kabupaten Siak ini juga sudah begitu baik dan berangsur-angsur makin membaik. Dan alhamdulillah juga telah banyak terobosan-terobosan baru yang dilakukan. Kemudian pada dasarnya kami juga selaku dari OPD ataupun dari warga masyarakat Siak, kita berharap dengan beradanya pustaka ini tentu kita berharap minat masyarakat kita, terutama kalangan muda, karena yang sulit diajak untuk membaca ini biasanya kan sekarang yang kita kenal, kita sering lihat kelompok-kelompok muda, remaja ataupun anak-anak. Kalau anak-anak mungkin usia SD mungkin tinggal arahan dari guru. Mungkin dalam kesempatan ini mungkin sebagai masukan dari kami, ya mungkin pada sebelumnya kita melihat seperti di center TK dan SD ya, Pak Betul, mereka setiap kali 3 bulan atau 6 bulan mereka membawa anak-anak field trip ke suatu tempat seperti ke Dakar, kemudian kayak di Demplon, Sapi kami ada di Bayam dan beberapa tempat termasuk ke rumah sakit. Nah, mereka bawa anak-anak melakukan pengenalan. Nah, pengenalan ini mungkin tidak ada salahnya dikolaborasikan dengan kegiatan pustaka. Mungkin ketika anak-anak baru diajak ke Dakar ataupun seperti Demplon Sapi di Dinas Perikanan dan Peternakan punya, kemudian cirinya tempat budidaya perikanannya, mereka habis tripnya di sana bergabung ke sebuah pustaka, melihat mencari buku yang berkaitan dengan itu, sehingga mereka akhirnya menikmati tulisan-tulisan kecil dan mereka diminta menyampaikan apa yang mereka lihat dan yang mereka baca, sehingga mereka saling mendiskusikan, menambah pengetahuan. Jadi mereka belajar di lapangan secara langsung dan membaca literaturnya juga berkaitan itu secara langsung. mungkin dari Pak Penghulu mungkin masih ada masukan. Terima kasih Pak untuk acara pada pagi hari ini. Mungkin saya langsung saja, tentu saya menyampaikan sesuai dengan kapasitas saya selaku penghulu ya untuk di perpustakaan kampung. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih atas bimbingan dan juga support dari Perpusdasia terkait masalah perpustakaan kampung. Berkat support dan bimbingan perpustakaan kami kemarin masuk dalam 6 perpustakaan Kabupaten Siak yang mendapatkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang langsung dibina oleh disupport oleh Perpustakaan Nasional. Dan 2019 alhamdulillah juga perpustakaan kami berserta 5 perpustakaan yang lain, Bapak Kadis, kita 6 ya, beberapa tercap ya, sempat ke Jakarta dan juga sampai ada acara di Surabaya, Bapak ya. Alhamdulillah, jadi setidaknya dengan hal itu membuka wawasan kami untuk mengembangkan perpustakaan kita lebih baik ke depan.
Kemudian terkait masalah inklusi, jadi memang betul yang telah disampaikan oleh Bapak Kadis. Jadi kami pun melaksanakan aktivitas kegiatan UMKM, Pak, karena inklusi ini terkait masalah peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat. Jadi kami di perpustakaan itu kemarin aktivitas kami membuat pelatihan untuk membuat kue ya kepada ibu-ibu, kelompok ibu-ibu pembuat kue, dan itu kemarin tutornya kami ambil ibu yang apa nih, Mama Mica. Kemudian dari sisi yang lain juga kami ada pelatihan kerajinan, itu dalam rangka untuk kemudian untuk Karang Taruna dan Pemuda kami kemarin datangkan untuk berlatih sablon ya, supaya untuk ya intinya nanti kan untuk aplikasi teknologi digital printing. Tapi kemudian juga terkait masalah terobosan tadi ya, dalam rangka untuk menimbulkan minat baca anak-anak. Jadi perlu saya sampaikan ke Pak Kadis, dan ini juga bisa saya sampaikan juga ke Bang Dedek karena dengan Bu Ning, karena beliau sering komunikasi. Kami sudah membuat MOU, Pak, membuat MOU dengan sekolah di lingkungan sekitar perpustakaan supaya mengagendakan khusus, itulah yang bahasa beliau tadi sampaikan, field trip. Dari field trip itu turun ke lokasi-lokasi tempat untuk apa ya, untuk anak-anak ini mendapatkan ilmu lah di situ. Nah, gitu. Jadi kami ada MOU dengan sekolah di lingkungan perpustakaan. Itu ada agenda khusus, ada waktu khusus untuk datang ke perpustakaan 1 hari itu dengan pembimbing, guru pembimbingnya, Pak. Jadi kita di situ bisa ngambil, bisa bikin cerita, bisa bikin dongeng, bisa bikin mewarnai, bisa bikin yang macam-macam lah. Karena di situ kemarin juga dengan anak-anak TK juga. Dan perpustakaan kami juga sudah memiliki pojok anak, pojok anak dengan APE-nya. Jadi kami sudah menganggarkan di anggaran kampung, anggaran desa itu APE, alat peraga edukatif untuk anak-anak. Itu kami letakkan di pojok anak.